Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Belajar Sederhana. Nah, pada video matematika kali ini kita akan membahas terkait gradien persamaan garis singgung dengan konsep turunan. Nah, ada beberapa contoh permasalahan nanti ya yang akan kita bahas di sini. Nah, adik-adik sekalian, untuk video tentang turunan fungsi aljabar dapat kalian lihat dalam kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang, agar bisa lebih bermanfaat untuk belajar kalian semua. Baik, langsung saja untuk itu kita bahas beberapa materi awal dulu ya, terkait dengan gradien garis singgung. Gradien garis singgung pada titik x1, y1 pada grafik fx dapat dinotasikan sebagai m, di mana m itu dapat dicari dengan cara f aksen dari x1. Maka untuk mencari gradien kita harus mencari turunan pertama dari fx, kemudian kita substitusikan x1 ke dalam turunan tadi ya, ke dalam turunan dari fungsi fx. Yang kedua, persamaan garis singgung pada suatu kurva y sama dengan fx di titik x1, y1 dapat ditentukan oleh y dikurang y1 sama dengan m kali x dikurang x1. Ini kalian dapat pelajari pada materi persamaan atau fungsi linier ya, atau persamaan garis lurus. Nah, kita langsung saja pada contoh soal yang nomor 1. Persamaan garis singgung untuk kurva y sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 melalui titik dengan apsis x sama dengan 2 adalah. Nah, di sini kita belum mengetahui titik singgungnya ya. Melalui titik berapa yang diketahui adalah x-nya. Y-nya berapa belum kita ketahui. Gradiennya pun belum kita ketahui. Maka langkah pertama kita mencari titik singgungnya, yaitu atau yang melalui titik itu ya. Oke, karena x-nya adalah 2. Oke, kita substitusikan ke sini agar kita dapat mencari nilai y-nya. Oke, kita peroleh, ingat y itu sama dengan fx, maka kita substitusikan 2, maka kita tuliskan sebagai f2 ya. F2 sama dengan x kuadrat, x-nya kita ganti 2 menjadi 2 kuadrat, 3 kali x kita ganti 3 kali 2 dikurang 4, sehingga kita peroleh 2 kuadrat 4, negatif 3 kali 2 itu negatif 6 dikurang 4. Maka F2-nya kita peroleh adalah negatif 6, sehingga kita memperoleh titik singgungnya adalah 2, negatif 6. Baik, kita lanjutkan langkah yang kedua, kita mencari gradien garisnya. Gradien kita cari turunan pertamanya dulu dari fungsi fx ini ya. Kita cari turunannya, bahwa turunan dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. Turunan x kuadrat itu 2x. Turunan negatif 3x itu negatif 3. Turunan negatif 4 adalah 0 karena 4 adalah suatu konstanta. Nah, karena x-nya itu 2, ya, absisnya itu 2, maka gradiennya dapat kita cari, kita substitusikan ke dalam turunannya ini ya. Kita substitusikan 2x dikurang 3. Maka 2 kali 2 oke, dikurang 3, 2 kali 2, 4, dikurang 3 sama dengan 1. Nah, setelah itu dapat kita cari persamaan garis singgungnya, yaitu persamaan garis yang melalui 2, negatif 6 ini dan memiliki gradien 1. Maka kita masukkan persamaan umumnya, yaitu y dikurang y1 sama dengan m kali x dikurang x1. Nah, 2 ini sebagai x1, negatif 6 sebagai y1, sehingga kita peroleh y dikurang negatif 6 sama dengan m-nya 1 kali x dikurang 2. Baik, ini negatif kali negatif hasilnya adalah positif. 1 kali x hasilnya x, 1 kali negatif 2 ketemu negatif 2. Kita lihat pola jawabannya. Pola jawabannya meminta y sama dengan, maka positif 6 ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 6, sehingga kita peroleh y sama dengan x dikurang 2 dikurang 6 atau y sama dengan x dikurang 8. Maka kita lihat jawabannya di sini. Jawabannya apa? Oh, ternyata jawabannya adalah B. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Baik, contoh yang berikutnya atau contoh yang kedua, kita memiliki persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang x ditambah 2. Nah, di titik negatif 1, negatif 1. Kalau ini titiknya sudah ada, berarti tinggal kita mencari gradiennya.
Nah, untuk mencari gradien kita turunkan ini ya, fungsi awal ini dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang x ditambah 2 kita turunkan. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari negatif 3x kuadrat adalah negatif 6x. Turunan dari negatif x adalah negatif 1. Dan turunan dari 2 adalah 0. Nah, kalau sudah kita peroleh turunannya, maka kita substitusikan ya, x-nya ini kita ganti ini negatif 1, yaitu kita ganti absisnya adalah negatif 1. Sehingga kita peroleh gradiennya fx negatif 1 adalah 3 kali negatif 1 kuadrat dikurang 6 kali negatif 1 dikurang 1. Sehingga kita peroleh 3. Ini negatif 1 kuadrat itu 1, 1 kali 3, 3. Negatif 6 kali negatif 1, 6 dikurang 1. 3 ditambah 6, 9 dikurang 1 adalah 8. Maka untuk menentukan persamaan garis singgung melalui negatif 1, negatif 1 dan memiliki gradien 8, kita masukkan ke dalam y dikurang y1 sama dengan m kali x dikurang x1. Kita masukkan y1 dan x1 beserta m-nya. Maka kita peroleh y dikurang negatif 1 dari sini ya, sama dengan 8 kali x dikurang negatif 1 dari ini. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. Y ditambah 1 sama dengan 8 kali X ditambah 1. Kita peroleh, kita kerjakan ini 8 kali X itu 8X, 8 kali 1 ketemu 8. Kita lihat pola jawabannya. Ternyata X dan Y-nya kita jadikan dalam satu ruas, sehingga yang ada di ruas kiri kita pindah ke ruas, yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Kita peroleh Y dikurang 8X, ini pindah ke sini menjadi min 8X, ditambah 1 dikurang 8, ini plus 8 pindah ke kiri jadi negatif ya. Kita peroleh Y dikurang 8X dikurang 7 sama dengan 0. Ada enggak jawabannya? Oh, ternyata di sini yang diminta X-nya adalah positif, maka di sini kita pindah ke kanan semua. Y pindah ke sana min, ini negatif 8X pindah ke sana jadi 8X, ini negatif 7 pindah ke kanan menjadi positif 7, sehingga kita peroleh 8X dikurang Y ditambah 7 ya, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif, sehingga kita peroleh jawaban akhirnya adalah 8X dikurang 8 ditambah 7. Jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah D. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Baik, contoh yang berikutnya, contoh yang nomor 3. Kita memiliki persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Di titik yang memiliki ordinatnya 2. Kalau tadi memiliki absis ya, absis itu adalah X, sekarang ordinat itu adalah Y. Oke, kebalikan dari contoh soal yang nomor 1 tadi. Oke, langkah pertama kita menentukan titik singgungnya. Baik, karena di sini kita memiliki Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1, maka Y-nya kita ganti 2, sehingga kita peroleh 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. 2-nya kita pindah ke kanan ya, menjadi min 2. Min 2 dikurang 1 atau min 1 dikurang 2 ketemu negatif 3. Nah, dari sini kita faktorkan, kita peroleh X plus 3 kali X min 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X1-nya itu min 3 ya. X2-nya adalah 1. Dari mana? Dari X tambah 1 sama X tambah 3 sama dengan 0, maka pindah ke kanan menjadi negatif. Ini pun juga sama, negatif pindah ke kanan jadi positif. Baik, nah untuk X1 sama dengan negatif 3, maka titik singgungnya adalah negatif 3,2. Oke ya, X-nya negatif 3, Y-nya 2. Yang kedua, untuk X2-nya adalah 1, maka titik singgungnya 1,2. Nah, di sini ada 2 titik singgung. Jadi nanti ada 2 garis. Ya, ada 2 garis. Lah, mana yang diminta? Itu ya yang ada di dalam pilihan ganda, karena yang ada di pilihan ganda hanya ada 1, nanti kita pilih salah satu. Tapi 2 garisnya nanti yang kita hasilkan semuanya benar. Langkah kedua menentukan gradiennya. Nah, gradiennya pasti ada 2 karena X-nya ada 2. Nah, terlebih dahulu kita turunkan. Ya, kita turunkan Y atau fx-nya ini, X kuadrat plus 2X dikurang 1, kita turunkan. Turunan dari X kuadrat itu 2X, turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari negatif 1 adalah 0, karena 1 adalah konstanta. Nah, untuk X sama dengan min 3, kita masukkan ke sini, sehingga kita peroleh 2 kali negatif 3 ditambah 2. 2 kali negatif 3, negatif 6 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 4. Jadi gradien min 4 itu untuk titik negatif 3,2, yaitu yang bersesuaian.
Nah, untuk X sama dengan 1, maka kita dapatkan F aksen satunya adalah 2 kali 1. Ya. Ini X-nya kita ganti 1 ditambah 2. 2 kali 1, 2 ditambah 2 adalah 4. Maka di sini untuk gradiennya 4, maka titik singgungnya adalah 1,2. Sehingga kita cari persamaan garis singgungnya dengan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Yang pertama untuk M-nya min 4 dan titik singgungnya negatif 3,2. Jadi ini memang bersesuaian ya. Kita peroleh Y dikurang 2, ya 2 dari sini, sama dengan negatif 4 dari gradiennya, kali X min X1, X1-nya min 3. Oke, kita peroleh Y min 2 sama dengan min 4 kali X itu min 4, min 4 kali plus 3. Kenapa ini plus? Karena min kali min ya, ketemu plus ya. Negatif 4 kali negatif 3 kali plus 3 ketemunya negatif 12. Sehingga kita lihat pola jawabannya semua dijadikan satu ruas, maka ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semua. Kita peroleh Y min 2 ini ya. Ini min 4X pindah ke kanan jadi plus 4X. Ini min 12 pindah ke kiri jadi plus 12. Nah, ini negatif 2 ditambah 12 ketemu 10. Sehingga kita peroleh 4X ditambah Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini tidak ada ya. Kita coba untuk yang kedua. Untuk M sama dengan 4, maka titik yang dilalui adalah 1,2 ya. Ini gradiennya 4, maka titiknya ini yang kita gunakan. Oke, kita dapatkan Y min 2, ini dari sini, kali sama dengan 4 kali X min 1. Nah, satunya dari sini. Oke, kita kalikan. Di sini 4 kali X ketemu 4X, 4 kali negatif 1 ketemu negatif 4. Kita pindah ke kiri semua, sehingga kita dapatkan Y dikurang 2 dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita peroleh Y dikurang 4X, oke, ditambah 2 ya. Negatif 2 tambah 4 ketemu plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada belum? Ternyata belum ya. Ini X-nya positif semua. Tinggal kita ubah menjadi positif. Ternyata kalau ini pindah ke sini semua kan jadi berubah tandanya ya. Yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif, sehingga kita peroleh 4X dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Maka jawabannya di sini adalah B. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Jadi kalau yang diketahui absisnya kita cari ada satu garis singgung. Tapi kalau yang diketahui ordinatnya, maka kita akan mendapatkan 2 garis singgung pada saat ini fungsinya fungsi kuadrat. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan contoh yang nomor 4. Kita memiliki contoh garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5 sejajar dengan garis 12X dikurang Y sama dengan 17. Maka garis singgung kurva tersebut itu pada titik apa? Pada titik mana? Ya, kita mencari titik singgungnya sebenarnya. Nah, perhatikan. Langkah pertama kita mencari gradien. Perhatikan, gradien garis singgung ini sebenarnya bukan garis singgungnya ya, tapi garis singgung itu sejajar ini. Karena garis singgung itu sejajar dengan garis 12X dikurang Y sama dengan 17, maka gradiennya sama dengan gradien garis ini. Itu syarat sejajar, yaitu M1 sama dengan M2. Ya. Maka kita cari gradiennya garis ini. Ya, kita ubah dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Kita peroleh negatif Y sama dengan 17 dikurang 12X. Kita pindah 12X-nya ke kanan. Maka kita peroleh Y sama dengan 12X dikurang 17 ya. Nah, apabila bentuknya garisnya itu Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah A. A-nya berapa di sini? 12. Maka gradiennya adalah 12. Yang selanjutnya kita memiliki kurva ini ya, yang nanti titik potongnya di sini. Ingat, turunan dari kurva ini itu dapat kita cari gradiennya. Maka kita peroleh M sama dengan F aksen X-nya adalah 2X. Turunan dari ini adalah 2X ya. Turunan X kuadrat itu 2X, turunan 5 adalah 0. Sehingga turunan dari ini adalah 2X. Baik, karena F aksen X-nya itu 2X, ingat F aksen X itu adalah gradien. Gradiennya berapa? 12. Maka kita peroleh 2X sama dengan 12 sehingga X-nya adalah 6. Oh, ternyata kita tahu titik singgungnya X-nya adalah 6. Langsung saja ya, kalau di sini pilihan ganda berarti jawabannya berarti B. Apakah benar Y-nya 41? Nah, coba kita masukkan.
menentukan titik singgung jika sudah diketahui absisnya adalah 6. Kita masukkan ke dalam, nah ini fungsinya ini ya. Y-nya ya, itu sama dengan X kuadrat ditambah 5 lah. X-nya adalah 6, kita masukkan 6 kuadrat ditambah 5. 6 kuadrat adalah 36 ditambah 5 yaitu 41. Sehingga titik singgungnya adalah 6,41, yaitu jawabannya adalah B. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Ini variasi-variasi soal saja. Berikutnya, contoh yang kelima, apabila ada suatu kurva, ini kurvanya parabola ya, karena di sini kuadrat, X kuadrat ditambah 13/2, X ditambah 29/2, sejajar garis ini. Tapi yang kita cari adalah garis singgungnya. Kalau tadi yang kita cari titik singgungnya ya. Bagaimana kalau yang kita cari garis singgungnya? Maka langkah pertama kita menentukan gradien. Ingat, gradien garis singgung ini sejajar garis ini, maka gradiennya sama. Nah, untuk mencari gradien garis singgung ini, kita mencari dari ini ya, sehingga kita peroleh garis yang sejajar itu X dikurang 2Y ditambah 3. Ini mencari gradiennya dapat dengan cara yang lain, yaitu M sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya negatif 2. Jadi negatif dari negatif setengah adalah setengah. Nah, kita tahu bahwa turunan dari kurva ini adalah gradien, ya kan? Nah, kita tahu bahwa Y sama dengan ini kan? Maka kita turunkan M sama dengan F aksan X-nya sama dengan 2X plus 13/2. Kenapa? Perhatikan, turunan X kuadrat adalah 2X. Turunan dari 13/2X adalah 13/2. Turunan dari 29/2 adalah 0. Nah, karena kita tahu gradiennya tadi kita cari adalah setengah, maka kita dapatkan setengah sama dengan 2X plus 13/2. Maka 2X sama dengan negatif 6. Dari mana negatif 6? 13/2 kita pindah ke kiri jadi min, ya kan? 1 dikurang 12 negatif 12. Negatif 12 dibagi 2 ketemu negatif 6. Sehingga X-nya sama dengan negatif 3, yaitu dari negatif 6 dibagi 2. Nah, kita sudah tahu nilai X-nya negatif 2. Tinggal kita cari nilai Y-nya atau titik singgungnya. Titik singgungnya tinggal kita masukkan ke dalam ini ya, dalam parabolanya. Yaitu nilai X-nya kita masukkan ke parabolanya. X kuadrat, nah negatif 3 dikuadratkan. Ditambah 13/2X, X-nya diganti negatif 3. Sehingga kita peroleh 13/2 kali negatif 3 ditambah 29/2. Kita cari. Negatif 3 kuadrat 9. Negatif 3 kali 13 negatif 39 ya, per 2 ya, ditambah 29/2. Nah, negatif 39/2 bisa kita jumlahkan dengan 29/2, hasilnya negatif 10/2. Nah, 9 dikurangi 10/2, 10/2 berapa? 5 ya, berarti 9 dikurang 5 ketemu 4. Ternyata titik singgungnya adalah negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya adalah 4, sehingga titik singgungnya negatif 3,4. Maka, persamaan garis singgung dapat kita cari pada saat apa? Pada saat M-nya itu tadi setengah, titik singgungnya adalah min 3,4. Kita masukkan ke sini. Y dikurang 4, ya dari sini ya, sama dengan setengah. Setengah itu gradiennya. Dikalikan X dikurang X1, X1-nya min 3. Di sini nanti akan jadi positif. Y min 4 sama dengan setengah kali X adalah setengah X, setengah kali plus 3. Ini karena negatif ketemu negatif ya, negatif kali negatif plus positif. Sehingga setengah kali 3 adalah 3/2. Nah, kita hilangkan penyebutnya ini. Karena penyebutnya 2, maka semuanya kita kalikan 2. Sehingga kita peroleh Y kali 2, 2Y, negatif 4 kali 2, negatif 8, setengah X kali 2X, 3/2 kali 2 adalah 3. Kita lihat pola jawabannya semuanya dijadikan satu ruas, sehingga kita pindah ke kiri semua. Kita peroleh 2X min Y, 2Y min 8, X pindah ke kiri jadi min X, 3 pindah ke kiri jadi min 3. Min 8 dikurang 3 negatif 11. Maka kita peroleh 2Y dikurang X dikurang 11 sama dengan 0. Sudah ada jawabannya belum? Ya, ternyata jawabannya adalah D. Nah, jadi itu adik-adik terkait dengan aplikasi turunan fungsi aljabar terkait dengan gradien garis singgung suatu kurva. Nah, semoga bermanfaat untuk proses belajar kalian.
Mohon maaf atas tutur kata saya yang keliru pada penjelasan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri adik-adik sekalian. Ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.